Ada juga perempuan mardika. Jadi dari LSM perburuan ini kita bisa lihat berbagai macam LSM mendampingi buruh selama masa Orde Baru. Mereka menawarkan jalan bagi buruh pada masa itu untuk mengorganisir, untuk advokasi, untuk berjuang lewat jalur hukum, dan juga untuk membantu pembentukan organisasi yang mandiri. Usai 1998, begitu buruh memperoleh kebebasan berorganisasi, peran LSM makin berkurang. Jadi banyak LSM yang pada masa Orde Baru aktif, mulai tidak aktif, dan berkurang terus ya jumlahnya sekarang ya. Yang terakhir, jaringan kampung halaman. Hal ini jarang dibahas di dalam banyak diskusi. Selama ini memang kita melihat peran organisasi mandiri dan LSM perburuan gitu ya. Jaringan kampung halaman ini sifatnya organik, artinya buruh-buruh yang berasal dari kampung halaman yang sama atau saling berdekatan, biasanya saling mengenal. Hal ini karena kebanyakan buruh adalah migran yang berasal dari desa dan bekerja di kota-kota industri. Memang ada beberapa buruh lokal, tapi buruh migran juga tidak sedikit ya. Misalnya mereka yang berasal dari Lampung, mereka bekerja di Tangerang, biasanya saling kenal satu sama lain dan saling bertemu. Begitu juga buruh-buruh yang berasal dari berbagai desa di Jawa Timur yang kemudian bekerja di Surabaya dan Sidoarjo. Mereka umumnya saling kenal dan kerap bertemu. Jadi jaringan ini memang sifatnya pribadi, antar teman. Tapi ada juga yang berbentuknya organisasi tapi terbatas ya. Banyak buruh yang perempuan yang bekerja di pabrik itu umumnya memang masih muda, lulusan SMP atau SMA. Pada masa 80-an sampai tahun awal 1990-an, ada juga yang masih lulusan SD gitu ya. Jadi bisa dikatakan memang mereka buruh perempuan muda. Sebagian juga pergi ke keluar kampung halaman dan bekerja di luar industri, ada pengalaman pertama mereka. Dan biasanya pula mereka memperoleh pekerjaan di pabrik lewat jaringan ikatan kampung halaman, baik itu lewat mandor, supervisor atau temannya. Nah, pada saat dalam hal ini kita bisa lihat peran senior ya, peran buruh senior. Buruh perempuan yang sudah kerja lebih dulu, lebih berpengalaman dan dianggap lebih mengetahui situasi setempat. Buruh perempuan yang senior ini biasanya jadi semacam induk bagi buruh yang baru bekerja gitu ya. Ya, jika buruh senior ini patuh pada manajemen, pada pengusaha, tentu buruh-buruh muda yang ada di bawahnya jadi patuh juga pada pengusaha. Tapi jika buruh perempuan senior yang kritis, yang berani, maka buruh-buruh muda juga ikut berani karena ada yang mendukung gitu ya. Jadi peran penting buruh senior dalam mendukung gerakan buruh ini ada unsurnya ya. Kita nggak bisa lupakan penting dalam mobilisasi buruh. Memang umumnya pengaruh mereka terbatas, tidak luas ya, hanya kegiatan setempat, tidak menyeluruh. Juga hanya di tingkat pabrik. Meski begitu, dari sini kita bisa lihat bahwa jaringan kampung halaman menyediakan tempat bagi buruh untuk mulai bersatu, mulai kenal sekat-sekat yang di luar kampung halaman. Nah, kita sudah lihat bermacam upaya dan strategi buruh dalam organisasi pada masa Orde Baru. Memang Orde Baru adalah rejim otoriter, menindas buruh, tapi buruh punya daya juang. Buruh berhasil bangkit dan membentuk serikat yang mandiri. Dari cerita sejarah ini kita bisa simpulkan bahwa berdirinya serikat mandiri adalah lonceng kematian rejim otoriter. Artinya, buruh yang sadar dan berani membentuk serikat mandiri menjadi penanda runtuhnya rejim otoriter. Ini yang terjadi pada masa Orde Baru. Kita mungkin ingat puisi Wiji Tukul ya, ada bagian ketiknya, saya bisa kutip, hari depan buruh di tangan kami sendiri, bukan di mulut politikus, bukan di meja SPSI. Kami tidak bisa dibungkam popor senapan. Jadi ini bukti bahwa buruh punya andil dalam demokratisasi Indonesia. Ada satu hal yang mau saya tambahkan di sini. Pada awal 1990-an, di kalangan buruh dan aktivis, sering ada cerita tentang gerakan buruh Korea. Konfederasi Serikat Buruh Korea Selatan, KCTU, itu menjadi sumber rujukan utama ya. Ini organisasi buruh yang mandiri, demokratis, dan militan. Apa yang kita dengar tentang KCTU, meski hanya sepotong-sepotong, belum ada internet pada masa itu ya, tapi memberikan semangat bagi perjuangan buruh Indonesia. Apalagi ada banyak kesamaan. Korea juga mengalami masa otoriter seperti Indonesia. Ada keterlibatan militer di dalam perburuhan di Korea, begitu juga di Indonesia. Organisasi tunggal juga terjadi di Korea. Banyak buruh perempuan yang ditekan dan bangkit berani melawan gitu ya.
Jadi kita melihat gerakan buruh Korea tujuannya untuk membangkitkan gerakan buruh Indonesia sendiri. Ini mimpi bersama kita gitu ya. Ingin punya gerakan buruh yang kuat, militan dan demokratis. Jadi pada saat itu belum ada drakor ya. Memang kita nggak perlu nonton drakor juga. Tapi kita bisa melihat gerakan buruh Korea Selatan. Jadi kisah gerakan buruh Korea Selatan itu menghidupi semangat berjuang gerakan buruh Indonesia. Nah, untuk masa sekarang kita juga perlu melihat gerakan buruh di negara lain, banyak negara, supaya jadi sumber inspirasi bagi kita sendiri gitu ya. Kira-kira demikian gitu yang saya bisa sampaikan gitu ya. Terima kasih Bang Jafar, penjelasannya mantap sekali, detail dan ada cerita manusia di dalamnya tentang Mbak Ita. Bang Jafar di unmute itu, di unmute dulu kalau mau bicara. Jadi saya pakai ini gitu ya. Oh, gitu ya. itu dari Korea ya, KCTU. Iya. Iya dulu itu ya, masih disimpan sejarawan. Bang Jafar mungkin bisa dimatikan dulu share screen-nya. Ada lebih, kita sudah mencapai 100 lebih peserta. Karena itu peserta yang mau masuk terpaksa tidak bisa masuk. Mereka bolak-balik WhatsApp saya tadi, tapi mereka bisa ikut lewat Facebook live stream di page-nya MRC. Saya juga sharing linknya di Facebook saya, jadi bisa ditonton di situ. Abu Mufahir. Saya sendiri tidak menduga ya diskusi sejarah, apalagi sejarah yang spesifik tentang gerakan buruh, pesertanya bisa 100 lebih gitu. Kenapa suara saya echo ya? Terima kasih Bang Jafar, saya mau menyingkat beberapa hal. Kenapa suara Abu echo ya? Pertama, apa itu otoritarianisme? Bang Jafar mampu menangkapnya dalam 3 kata yang sangat simpel tapi kuat, yaitu 3B. Buang, bui, atau bunuh. Ya. Buang, bui, bunuh. Itu adalah poin apa itu otoritarianisme ya. Kemudian Bang Jafar juga menjelaskan bahwa walaupun hidup di dalam situasi otoritarian, buruh kenyataannya terjadi pemogokan di banyak tempat kawasan industri, di kota industri, salah satunya adalah Jawa Timur. Nah, salah satu yang terlibat dalam pemogokan ini adalah Bang Arif Jati, mungkin dia nanti di sesi akhir bisa sharing. Dan pemogokan itu meningkat dari 91 sampai 95, kemudian turun 96 karena upah minimum regional waktu dia UMR, belum ada UMK, sudah naik. Jadi poinnya adalah gerakan buruh bisa bangkit walau di bawah rejim otoriter, walau setelah sekian 20 tahun lebih baru bisa bangkit. Bang Jafar juga kasih contoh-contoh yang asik ya, contoh-contoh di tingkat pabrik seperti Ida Irianti, seorang organizer perempuan yang kemudian menjadi ketua serikat buruh di tingkat pabrik, melakukan perlawanan, mengorganisir pemogokan, walau kemudian diseret ke pengadilan pidana, dikriminalisasi. Yang kriminalisasi aktivis serikat buruh itu masih terjadi sampai sekarang, walaupun Soeharto-nya udah mati, tapi kriminalisasinya masih berjalan. Terus metode-metode pengorganisasian, beberapa yang paling menarik bagi saya ada 2, diskusi warung kopi, diskusi yang lebih bebas, tidak ada guru, tidak ada murid, menggunakan filsafat pendidikan pembebasan Paulo Freire, pendidikan pembebasan, tidak ada guru, tidak ada murid, relasi yang setara, semua orang itu adalah sumber dari pengetahuan dan pengalaman, yang dimana almarhum Fauzi Abdullah, salah satu mentor saya, pendiri LIP, juga bisa dibilang orang yang mempelopori pendekatan pendidikan serikat buruh ini ya. Kemudian yang penting, dan saya kira juga masih relevan metodenya, selain yang pertama tadi, adalah jaringan kampung halaman, membangun jaringan kampung halaman. Jadi karena buruh-buruh itu sebelum dia menjadi buruh dan tinggal di perkotaan, mereka adalah orang kampung yang pergi ke kota, yang mereka merasa lebih aman untuk berbicara, berkumpul dengan orang satu kampungnya. Jadi
ikatan kampung halaman, jaringan kampung halaman ini penting untuk terus menjadi metode pengorganisasian. Terakhir yang saya mau catat dari Bung Jafar adalah pentingnya kita belajar dari pengalaman negara lain. Waktu itu Indonesia belajar dari Korea, walaupun lewat film yang terjemahannya kacau balau, kita banyak nggak mengerti, tapi melihat bagaimana buruh di Korea mogok, sangat semangat, menyanyikan lagu-lagu mereka, itu memberi kita cukup banyak informasi. Dan belajar dari pengalaman negara lain dengan situasi yang mirip, dalam waktu itu Indonesia belajar di Korea karena situasinya mirip, sama-sama di bawah rejim otoriter, sama-sama hubungan industrialnya diintervensi oleh tentara, dan sama-sama hanya punya serikat buruh tunggal. Itu penting, karena itu mungkin juga negara lain yang memiliki posisi yang sama seperti Indonesia dulu bisa ikut belajar dari forum ini. Sekian dari Bang Jafar ya, kalau saya bisa tangkap, tentu tidak semuanya. Maka pembicara kedua saya ke Teh Wanti dulu, karena baru Bung Jafar supaya bridging itu apa ya? Kelanjutannya enak, karena Bang Jafar tadi bicara tentang buruh perempuan, mungkin Mbak Wanti, Teh Wanti di unmute ya. Udah? Tewanti, ya, Assalamualaikum Tewanti. Silakan Tewanti. Ini organizer di Bandung sejak zaman Soeharto. Diuber-uber tentara ngumpet kerjanya. Silakan Tewanti. Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Masih mengingat apa yang, maksudnya hari ini kita masih terus berupaya untuk mengingat apa yang pernah terjadi di masa lalu agar bisa dijadikan mungkin sedikit berbagi pengalamannya untuk perjuangan-perjuangan di masa yang akan datang. Jadi pengalaman-pengalaman itu juga pengalaman kawan-kawan yang dulu pernah berjuang, sekarang sudah tidak berjuang, itu juga masih bisa kita bagi-bagi untuk kita ambil mungkin pengalamannya untuk perjuangan hari ini dan juga mungkin yang akan datang. Ya, sebenarnya saya mohon maaf karena saya itu terlibat pengorganisan buruh secara massal itu sebetulnya hanya mulainya baru sekitar beberapa bulan menjelang reformasi 98 ya. Jadi belum dari periode 95 menuju 97 mungkin baru terlibat di 97 akhir. Nah, bicara tentang, mungkin saya mau berbagi sedikit pengalaman pribadi ataupun pengalaman kolektif dan pengalaman kawan-kawan yang pernah berjuang bersama tentang bagaimana kita bagaimana kawan-kawan dulu memulai perjuangan di Kota Bandung, Cimahi dan Sumedang. Sebelum akhirnya memang setelah tahun 2000 dan setelah reformasi saya dilempar ke Jabodetabek untuk mengorganisir bersama kawan-kawan FNPBI Jabodetabek dari mulai tahun 2000 sampai saat ini mungkin masih di Jabodetabek. Bicara tentang pengorganisiran di bawah rezim Orde Baru pada periode rezim Soeharto, yang saya pahami dan yang saya tahu, yang pernah saya alami juga beberapa teman-teman kolektif dan beberapa teman-teman yang dulu pernah berjuang, pengorganisiran di Jawa Barat atau di Bandung dan sekitarnya itu memang dia muncul belakangan setelah perjuangan-perjuangan dimulai di beberapa wilayah-wilayah seperti di Jawa Timur terjadi pemogokan yang kemudian dipelopori oleh kawan-kawan buruh dan kawan-kawan PPPI di Tandes misalnya. Lalu juga setelah terjadi pemogokan besar di gold coin di kawasan industri gold coin di Kota Bogor, baru kemudian kalau tidak salah mulai muncul ada kawan-kawan yang mulai mengorganisasi satu pabrik waktu itu. Ada kawan PPBI kalau nggak salah tuh ada seorang kawan bernama Jayadi di PT KHTEK yang mulai melakukan pengorganisasian sekitar 97-an. Memang saat itu perjuangannya masih seputar perjuangan isu-isu yang memang masih isu ekonomisme, isu-isu perburuhan, seperti misalnya persoalan upah, juga soal PHK yang sewenang-wenang, masih seputar persoalan itu. Walaupun memang kemudian gerakan-gerakan itu nanti isunya akan mulai menjadi lebih politis di masa-masa menjelang setelah kawan-kawan mahasiswa di Bandung mulai aksi-aksi menuntut
cabut fungsi ABRI, tolak RUU politik. Nanti kawan-kawan buruh juga di awal-awal terlibat reformasi 98 tuntutannya sudah mulai naik ke cabut fungsi ABRI, pakai RUU politik, naikkan upah 100%, seperti itu. Nah, kalau pengorganisiran di Bandung sendiri sebenarnya sudah dimulai ketika ada kawan-kawan LBH Bandung yang bersama beberapa, kalau nggak salah, kawan-kawan mulai mengadvokasi kawan-kawan buruh di sekitar kota Bandung, Cimahi, dan sekitarnya. Nah, pengorganisiran ini yang kemudian kalau nggak salah kita tuh ada teman-teman yang mengorganisir buruh PT Jarsindo dan diadvokasi oleh kawan-kawan LBH Bandung itu sampai akhirnya berujung pada pemogokan PT Jarsindo yang memicu solidaritas di kampus-kampus. Nah, perjuangan kawan-kawan buruh ini memang dulu masih semacam minta perlindungan hukum, belum karena memang masih ekonomisme tuntutannya, lalu juga baru pengorganisiran atau diskusi-diskusi yang lebih teratur itu baru muncul setelah ada kawan-kawan LBH, lalu ada kawan-kawan mahasiswa yang waktu itu juga yang bergabung kalau nggak salah dalam gerakan mahasiswa Katolik ya, dari pastoral itu gerakan-gerakan mahasiswa yang memang tergabung dalam payung gereja-gereja itu mulai turun ke basis-basis buruh di Cimahi kalau nggak salah banyak diorganisir oleh kawan-kawan kawan-kawan buruh yang kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam gereja-gereja Katolik, atau di kampusnya juga ada semacam himpunan mahasiswa Katolik seperti itu. Mereka mulai mengorganisir. Saya sempat ikut 1-2 kali diskusinya dan juga pernah beberapa kali membagikan selebaran-selebaran yang selebarannya tidak terbuka waktu itu. Jadi belum ada selebaran yang pakai nama ya. Pernah hanya dulu tuh menemukan selebaran mungkin tanpa nama. Tuntutannya bisa ada naikkan upah, cabut fungsi ABRI, segala macam, lalu juga cabut RUU politik, lalu kalau nggak salah solidaritas buat Timor Leste seperti itu, yang dibagikan di kawasan-kawasan industri. Itu yang pernah saya dapatkan juga dan ikut membagikannya mau tidak mau kan, karena memang waktu itu banyak sekali kawan-kawan buruh yang baca penasaran, dan sekarang saya penasaran, saya juga ikut membagikan. Nah, selanjutnya memang pengorganisiran daerah Bandung dan sekitarnya itu sangat terjadi di 3 titik sebetulnya. Yang pertama itu di titik pertama di Cimahi, saya hanya ikut beberapa kali, tapi juga beberapa kali mengikuti diskusinya, lalu juga ya main-main lah ke teman-teman buruh gitu kan ya, biasa ngobrol-ngobrol. Lalu yang lebih banyak meng-follow up-nya mungkin kawan-kawan kawan-kawan mahasiswa Katolik ini yang mengorganisir sampai akhirnya kalau tidak salah dari pengorganisiran beberapa teman-teman di kota Cimahi, lalu ada juga di Sumedang, di kota Sumedang Jatinangor, ada kawan-kawan mahasiswa UNPAD yang membuat sebuah forum bernama Forum Tegak Biru. Forum Tegak Biru ini yang kemudian juga mengorganisir kawan-kawan buruh. Nah, kawan-kawan buruh yang diorganisir oleh kawan-kawan Forum Tegak Biru itu kemudian juga setelah reformasi, mereka menjadi salah satu serikat buruh mandiri pertama yang muncul di Bandung, Sumedang, dan sekitarnya. Serikat buruh mandiri ini namanya kemudian adalah setelah reformasi ya, setelah ini diberi nama Front Perjuangan Buruh Indonesia. Tapi sebelumnya mereka kumpulan dulu, setelah reformasi 98 mereka melegalkan, karena memang soal izin itu kan sulit dulu, soal izin untuk mendirikan serikat buruh segala macam itu baru dimudahkan baru ada setelah reformasi 98. Dan salah satu pelopor kawan-kawan buruh perempuan yang terlibat dalam perjuangan sebelum reformasi ya sampai akhirnya dan sampai saat ini masih berjuang adalah kawan Aminah dari PT Sandang Sari yang jadi salah satu basis pertamanya serikat buruh mandiri di Kota Bandung juga gitu loh. PT Sandang Sari ini sampai saat ini masih ada, dan ketua serikat buruhnya Aminah sekarang sedang dikriminalisasi, dituduh penganiayaan, lalu didenda 500 sekian juta karena persoalan perkara
ada pidana perdata dan pidananya segala macam seperti itu. Nah, gerakan buruh sebelum 98, sebelum reformasi di Kota Bandung memang belum terlalu masif perlawanannya, karena memang dia muncul belakangan terinspirasi oleh gerakan buruh di Andes, gerakan buruh di Kota Bogor, baru mulai istilahnya memunculkan dulu embrio gitu. Embrio ini dimunculkan, mulai dilakukan pengorganisiran dan penyadaran oleh teman-teman mahasiswa yang memulai. Kalau di Cimahi dulu oleh kawan-kawan gerakan mahasiswa Katolik ada yang memang ada, mereka terorganisir dalam gereja-gereja Katolik yang bahkan sampai ketika saya ke Jakarta atau ke Bekasi sekitar tahun 2002 pun kawan-kawan gereja ini masih membantu untuk misalnya membantu suplai logistik untuk aksi segala macam seperti itu. Lalu juga ada kawan-kawan yang tergabung dalam, oh tidak salah, Majalah Ganesha ITB. Majalah Ganesha ITB inilah kawan-kawan mahasiswa inilah. Majalah Ganesha ini majalah alternatif di kampus yang banyak berbicara tentang sosial, ekonomi, politik Indonesia, tapi dia bukan terbitan kampusnya, tapi terbitan mandiri seperti itu. Kawan-kawan inilah yang kemudian juga mulai melakukan pengorganisiran, ikut melakukan pengorganisiran di daerah Cimahi, sehingga setelah 98 atau dalam masa peralihan ini, di mana kemudian saya juga mulai terlibat masif mengisi diskusi-diskusi di Cimahi ini, kami mulai membuat lingkaran-lingkaran buruh. Kalau di Cimahi itu kami membuat Solidaritas Buruh Indonesia, yang kemudian deklarasinya juga di kampus ITB pada awal 99. Lalu kalau di daerah Sumedang ada FPBI, Front Perjuangan Buruh Indonesia, yang kemudian pada tahun 99 itu disatukan dalam kami berkongres bersama dan mendirikan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI). Jadi memang bicara tentang pengorganisasian di bawah rezim Orde Baru yang pengalaman saya pribadi di Kota Bandung sekitarnya memang karena dia muncul belakangan, sehingga memang belum terlalu banyak gerakan-gerakan buruhnya, karena dia muncul belakangan setelah gerakan mahasiswanya. Seperti itu juga setelah terinspirasi oleh gerakan-gerakan kawan-kawan buruh seperti di Tasari, lalu juga mungkin ada kawan Boeing juga mungkin terlibat di Jakarta dalam aksi-aksi menuntut perjuangan perbaikan nasib, juga menuntut runtuhnya agar rezim Orde Baru itu segera mundur seperti itu. Di Bandung memang baru Wanti 2 menit lagi ya, maaf. Ya. Wanti 2 menit lagi. Ya, maaf. Nanti diskusi bisa panjang ya. Ya, jadi memang seperti itu aja dari saya, bahwa gerakan pengorganisiran di Bandung Raya dan sekitarnya itu seperti itu. Pra 98 ada kawan-kawan LBH, ada kawan-kawan mahasiswa gereja Katolik pastoral, ada kawan-kawan Majalah Ganesha yang mengorganisir di Cimahi, lalu untuk kawan-kawan di Sumedang, Bandung Raya ada kawan-kawan UNPAD waktu itu yang juga tergabung dalam Forum Tegak Biru. Dan pembangunan serikat buruh mandirinya memang baru dimulai setelah 98. Di bawah 98 mereka masih kumpulan-kumpulan diskusi-diskusi dulu gitu. Mungkin seperti itu dulu karena sudah ini. Terima kasih. Silakan Abu. Mohon maaf ya Teh Wanti, tapi nanti pas tanya jawab bisa lebih detail. Ya, bisa kembali sharing ya. Teh Wanti ini organizer tangguh di Jawa Barat, khususnya di daerah Bandung Raya ya. Bareng dengan Kang Ikin, dengan Linggo, ya, yang ya begitulah punya dinamika yang sangat intens di gerakan buruh awal-awal Orde Baru runtuh. Ada beberapa yang mau saya sampaikan dari Teh Wanti. Menurut Teh Wanti di awal bahwa merawat ingatan akan masa lalu dan pengalaman-pengalaman, khususnya pengalaman pengorganisasian di masa lalu itu penting untuk kita jaga dan kita bagi. Saya setuju sekali karena makin banyak buruh muda saat ini atau anak muda saat ini yang tidak tahu apa itu Soeharto, tidak tahu apa itu Orde Baru. Saya beberapa kali ke teman-teman serikat buruh di tingkat pabrik dalam 2-3 tahun terakhir, ketika cerita tentang Marsina itu mereka bingung siapa itu Marsina.
Ketika saya cerita tentang hubungan industrial Pancasila itu mereka bingung apa itu hubungan industrial Pancasila. Banyak dari mereka yang tidak tahu tentang betapa suramnya kebebasan berserikat di zaman Orde Baru. Jadi penting untuk kita rawat, kita bagikan. Kemudian Mbak Wanti juga cerita bagaimana pengorganisasian di satu pabrik, contoh kasusnya misalnya PT Jasindo, itu kemudian menjadi berkembang dan terhubung dengan gerakan mahasiswa, juga dengan lembaga-lembaga bantuan hukum, karena awalnya kebutuhannya adalah memang pendampingan hukum. Kemudian menjadi terhubung juga dengan gereja-gereja Katolik, dan bagaimana dari pemogokan, dari penanganan kasus bisa berkembang menjadi pendidikan-pendidikan yang lebih sistematis dan reguler, jadi kelompok-kelompok pengorganisasian. Mbak Wanti juga cerita soal beberapa titik pengorganisasian di Bandung, di basis-basis industri garmen di Bandung, Cimahi, Sumedang, Jatinangor itu Sumedang ya. Terus satu titik lagi saya lupa. Terus ada orang yang dari sejak dulu berjuang dan masih ada saat ini, Aan Aminah. Saya mohon maaf saya lupa sekali untuk mengundang dia. Aan Aminah ini sejak zaman Soeharto sudah berjuang ya, dan sekarang dia sedang dikriminalisasi. Sempat dimasukkan penjara, kemudian dikeluarkan, tapi sekarang menjadi tahanan kota. Tuduhannya itu tuduhan yang tidak masuk akal. Dia dituduh menganiaya satpam di pabriknya, padahal cuma nggak ada visumnya ya. Kemudian didenda dengan tindakan melawan hukum 500 juta karena pemogokan itu. Hal yang penting lainnya adalah bagaimana embrio serikat buruh dulu yang diorganisir di bawah tanah di banyak titik, kemudian berkembang, bertemu satu sama lain, menginspirasi satu sama lain, kemudian memutuskan menjadi federasi. Itu juga salah satu transisi penting dari diskusi-diskusi, lingkar-lingkar diskusi, menjadi embrio serikat buruh, menjadi komite aksi, kemudian menjadi federasi. Tentu tidak semuanya harus saya ulang, tapi itu beberapa poin yang saya anggap penting. Sekarang saya ingin meminta Bang Boing, Bung Ilham, untuk berbagi pengalamannya di pelabuhan dan di Jakarta, juga pengalaman Bung Boing di penjara ya, karena Bung Boing ini pernah di penjara zaman Soeharto gara-gara mengorganisir May Day di Surabaya. Terima kasih. Silakan Bang Boing ya. Oke, terima kasih Abu. Selamat sore semua kawan-kawan. Ada banyak hal yang menarik tadi disampaikan oleh Bung Jafar dan Wanti terkait tentang bagaimana situasi gerakan buruh atau pengorganisasian di masa Orde Baru. Nah, tapi saya mau coba memulai dari pengorganisasian itu tersebut berawal atau merupakan bentuk dari terutama ya di masa Orde Baru itu tahun 65 itu adalah bagaimana situasi kemenangan dari kelas pemilik modal atau kelas kapitalisme dalam konteks pertarungan kelas, baik itu pertarungan kelas yang ada di Indonesia maupun pertarungan kelas yang ada di dunia internasional pada waktu itu yang biasa kita kenal dengan situasi perang dingin. Ada kubu Amerika dan Soviet, dan ini adalah cerminan situasi di Indonesia merupakan bagian dari cerminan dari pertarungan kelas tersebut. Nah, di Indonesia tahun 65 sampai 67 itu adalah bentuk sebuah kekalahan dari pertarungan atau perjuangan kelas di mana militer yang didukung kepentingan kelas kapitalisme global dan borjuasi nasional akhirnya mereka bisa berkuasa, mereka bisa mengalahkan kekuatan politik di mana pemerintahan Soekarno yang didukung oleh PNI dan PKI pada waktu itu berhasil dikalahkan. Nah, kekalahan dalam konteks pertarungan kelas itu bisa kita lihat secara nyata di mana perubahan setelah situasi kekuasaan berganti, perubahan situasi ekonominya, di mana ekonomi Bang Boing pelan-pelan ya. Karena ada terjemahan, biar terjemahannya nggak kewalahan. Pelan-pelan. Ya, okay. Maaf. Nah, perubahan dalam situasi tersebut, hal yang paling mendasar salah satunya adalah perubahan secara ekonomi. Kebijakan ekonomi Soekarno yang sebelumnya anti-kapitalisme, anti-imperialisme, berubah total setelah Orde Baru berkuasa menjadi Indonesia atau rejim Orde Baru
menjadi rejim yang pro kepada kepentingan modal. Itu bisa ditunjukkan dalam undang-undang pertama yang dibuat oleh Orde Baru, oleh rejim Soeharto adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Itu pertama. Yang kedua, konteks dari pertarungan kelas ini, dia bagaimana untuk benar-benar menghancurkan kelas yang kalah. Dalam hal ini konteksnya adalah kelas proletariatnya atau unsur-unsur kirinya yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, penghancuran kelas proletariat atau kekuatan politik dari buruh, petani yang dinaungi oleh PNI dan PKI itu benar-benar penghancuran tidak hanya secara organisasionalnya, tapi juga penghancuran secara fisiknya. Makanya di kawan-kawan kita yang di era-era setelah Orde Baru, kita sangat minim sekali literasi tentang sejarah gerakan buruh di Indonesia. Karena penghancuran gerakan buruh, penghancuran ideologi yang diusung oleh kelas pekerja atau kelas buruh, itu benar-benar sampai ke hal yang paling mendasar. Tidak hanya dihancurkan organisasinya dibubarkan, tokoh-tokoh gerakan buruh maupun gerakan rakyat yang ada di Indonesia dihapus dari buku-buku sejarah, ya, pemenjaraan dari orang-orang yang masih hidup tanpa melalui pengadilan, pembunuhan massal yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap lawan politiknya. Kalau secara resmi pemerintah mengatakan 500.000 orang, tapi Sarwo Edi dalam salah satu wawancara di media Australia mengatakan 3 juta orang. Sarwo Edi salah satu komando dari tentara yang terlibat dalam proses pembersihan. Lalu penghapusan sejarahnya juga terjadi di dalam pergantian Kementerian Perburuhan menjadi Kementerian Tenaga Kerja. Pergantian istilah juga terjadi dari istilah buruh menjadi istilah pekerja dan istilah karyawan. Nah, ini semua dalam kerangka untuk menghilangkan jejak-jejak revolusioner dari gerakan buruh Indonesia itu sendiri. Jadi, Orde Baru berkepentingan betul untuk benar-benar menghancur leburkan ideologinya, menghancurkan organisasinya, dan bagaimana membangun satu stigma di dalam psikologi rakyat bahwa ideologi atau musuh utama dari Orde Baru adalah ideologi yang dianggap bertentangan dengan kapitalisme itu tadi, yaitu sosialisme ataupun komunisme. Nah, orangnya dibunuh, orangnya ditangkap, organisasinya dibubarkan, istilah-istilahnya dihancurkan, diganti segala macam, sehingga kita generasi-generasi baru setelah Orde Baru sangat minim sekali kita mendapatkan literasi untuk sebagai referensi bagaimana jejak-jejak sejarah dari gerakan buruh di Indonesia. Nah, mungkin nanti dalam diskusi yang lain Bung Jafar sebagai peneliti bisa melihat bagaimana sejarah gerakan buruh Indonesia yang punya catatan yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana perjuangan Indonesia sebelum 1945, bagaimana pengorganisasian tokoh-tokoh Suryo Pranoto, ada Semaun, ada Cokro Aminoto, dan banyak tokoh-tokoh gerakan yang lahir berjuang, tidak hanya berjuang untuk persoalan ketenaga kerjaan atau perburuhannya, tapi berjuang untuk pembebasan sebuah bangsa Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Nah, penghilangan jejak-jejak revolusioner dari gerakan buruh Indonesia ini itu terus dibangun oleh Orde Baru untuk menjaga kekuasaannya. Makanya stigma yang dipakai oleh Orde Baru yang begitu menakutkan. Sebentar, karena suara Bang Boing bocor ke bahasa Inggris, mungkin karena Bang Boing di interpretasinya nyalain Inggris ya? Enggak ya? Interpretasinya off kan? Interpretation di bawah? Enggak ada.
suara Bang Boing bocor ke bahasa Inggris. Atau Waduh. gini deh, ngomongnya pelan-pelan ya. Karena Ya. orang yang mendengarkan bahasa Inggris jadi kedengaran suara Bang Boing keras sekali. Bocor. Biasanya enggak. Tadi enggak, Wanti. Maaf ya Bang Boing ya. Ngomongnya lebih Ya, pelan-pelan berarti ya. Ayo. Maaf. Lanjut. Ya, jadi Orde Baru berkepentingan sekali untuk membangun stigma menghadapi lawan politiknya dengan menjadikan isu PKI itu sebagai isu utama untuk memukul lawan politiknya. Nah, sehingga generasi-generasi setelah 65 tersebut itu dikungkung oleh rasa ketakutan yang luar biasa akibat dari praktek kekejaman yang dilakukan oleh Orde Baru dalam proses peralihan kekuasaan dari tahun 65 ke 67 tersebut. Sehingga yang tersisa, orang-orang yang tersisa gitu ya dari pembunuhan ataupun yang dipenjara, itu mereka dibuat benar-benar begitu ketakutan, atau masyarakat umum dibuat sebagai sebuah teror untuk secara massal untuk menakut-nakuti agar kekuasaan Orde Baru bisa bertahan dengan langgeng, kekuasaan militer ini bisa bertahan dengan langgeng, sehingga kekuasaan Orde Baru sehingga akhirnya bisa bertahan sampai 32 tahun. Nah, baru setelah tahun 90-an, generasi baru yang lahir setelah tahun 65 tersebut, yang rata-rata lahir di tahun 70-an, anak-anak yang lahir tahun 70-an, persis seperempat abad setelah kekuasaan Orde Baru berdiri, tahun 90-an, mulai muncul generasi baru, anak-anak muda di luar di luar dugaan, bukan di luar dugaan, mungkin hukum sejarahnya, karena mereka tidak melihat secara langsung bagaimana kekejaman Orde Baru, mereka tidak terlibat secara langsung, mereka lebih merdeka, lebih melihat, mereka lebih berpikir lebih terbuka. Ini di luar konteks yang disampaikan tadi Bung Jafar, ada 5 LSM, ini dari kelompok yang saya sampaikan ini dari kelompok, terutama dari kelompok mahasiswanya, tadi salah satu kelompok yang disampaikan Bung Jafar, dari kelompok mahasiswanya. Nah, terutama yang pada waktu itu tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Kawan-kawan dari Smith, dari berbagai macam kampus, tahun 90-an, yang diawali dari membaca atau berdiskusi, membentuk kelompok-kelompok diskusi di kampus, mulai mempelajari literasi yang bisa diakses oleh beberapa orang. Karena bacaan-bacaan novel saja seperti bukunya Pramudia Anantatur, itu menjadi barang terlarang. Dan itu seperti kita membawa narkoba pada waktu itu, difotokopi, digandakan, lalu didiskusikan, dan kelompok-kelompok diskusi inilah di tahun-tahun 90-an mulai tumbuh berkembang. Nah, dari kelompok-kelompok diskusi ini mulai memikirkan bahwa diskusi atau wacana saja tidak mampu merubah keadaan, sehingga dibutuhkanlah praktek bagaimana untuk merealisasikan, mewujudkan dari ide dan gagasan dari diskusi-diskusi yang dilakukan. Secara umum kira-kira seperti itulah singkatnya. Jadi mereka mengambil pola yang berbeda. Dari tadi misalnya kayak ada LDD, ada Yakoma, ada YBM, kelompok-kelompok mahasiswa kampus ini yang mulai mendiskusikan bahkan teori-teori tentang perspektif yang lain dari sistem kapitalisme, berdiskusi tentang sosialisme, berdiskusi tentang ideologi yang lain. Mereka mulai melihat bahwa harus ada upaya konkret untuk pengorganisasian, untuk mewujudkan, merealisasikan ide dan gagasan itu tadi. Nah, makanya kalau seandainya tahun 90-an awal, kelompok mahasiswa ini lebih banyak turunnya ke basis-basis petani, karena di awal-awal 90-an kasus penggusuran begitu banyak, ya kita bisa mengenal kasus Waduk Kedung Ombo, Haur Koneng, banyak kasus ya penggusuran-penggusuran, mahasiswa dari kelompok diskusi turun ke sana, memberikan pendampingan, melakukan aksi-aksi bersama dengan rakyat.
Nah, di tahun-tahun 90 pertengahan, 94, mulai bergeser, sebagian tetap membangun serikat-serikat petani dari hasil pengorganisasian tadi, sebagian mulai masuk ke pengorganisasian di kawasan-kawasan industri. Nah, pengorganisasian di kawasan industri, karena kita tahu Orde Baru membuat sedemikian rupa skema untuk mempertahankan kekuasaannya, tentulah represivitas menjadi cara yang efektif untuk menghabisi embrio-embrio. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana Orde Baru menggunakan RT RW sebagai kuping, sebagai mata-mata untuk mendeteksi kegiatan masyarakatnya. Ya, RT RW itu menjadi salah satu pada waktu itu detektifnya Orde Baru. Kedua, Kodim, Koramil, Babinsa itu menjadi ujung tombak dari rejim untuk melakukan represif terhadap kegiatan-kegiatan warga yang dianggap membahayakan. Ketiga itu adalah Ormas. Ormas-ormas pemuda Pancasila pada waktu itu yang masif itu adalah pemuda Pancasila. Nah, sehingga di tengah situasi yang represif itu, pengorganisasian terutama di buruh, mensiasati pengorganisasian, kawan-kawan juga tidak kehilangan akal gitu dalam konteks mensiasatinya. Misalnya untuk pertemuan-pertemuan, rapat-rapat misalnya, itu covernya ada yang yasinan, jadi dibuat kayak semacam yasinan, memang dibikin yasinan karena saya pernah ikut yasinan di kawan-kawan buruh. Setelah yasinan kita baru berbicara tentang persoalan di pabriknya. Atau misalnya kita setting salah satu kawan yang berulang tahun, ini kalau seandainya pertemuannya di pemukiman ya, karena keramaian orang ramai itu selalu mengundang perhatian RT RW. Nah, waktu itu juga di setting ada yang ulang tahun, nanti ya seperti perayaan ulang tahun, setelah itu kita berbicara juga tentang persoalan pabrik. Atau pertemuan-pertemuan di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat terbuka. Jadi kita di tempat keramaian sengaja berkumpul di sana, bersosialisasi di sana. Bang Boing, 2 menit lagi ya. Ya, nah itu menjadi taktik-taktik. Nah, selain itu, kita juga pada pengorganisasian pada waktu itu lebih mengedepankan memang tentang radikalisasinya. Karena situasi keterkungkungan, ketakutan, itu memang harus dipecahkan dengan sebuah keberanian dalam bentuk aksi massa. Karena aksi massa juga menjadi bagian dari perjuangan kolektif membangun keberanian dan juga membangun rasa pendidikan politik praktis kepada anggota. Nah, mobilisasi, aksi mogok itu menjadi taktik dalam perjuangan dengan cara mengkonsentrasikan organizer ke perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi perusahaan besar sengaja dipilih sebagai sasaran pengorganisasian karena pabrik besar itu punya pengaruh yang sangat besar di kawasan industri. Kalau seandainya satu kawasan pabrik besar melakukan pemogokan, itu pabrik-pabrik di sekitarnya pasti akan terpicu juga untuk melakukan pemogokan. Karena hampir semua orang tahu, contoh misalnya kayak pemogokan di Cimahi, itu pabrik Matahari, PT Matahari pada waktu itu berhasil dimogokkan, sehingga pabrik-pabrik di sekitarnya minta juga untuk dimogokkan. Dan itu juga pemogokan pabrik besar. Kedua, bagaimana mendorong politisasi di gerakan buruh dalam kerangka juga menohok kekuasaan Orde Baru. Sehingga tuntutan tidak hanya tuntutan perburuhan, selain dari tuntutan kenaikan upah, selalu dalam aksi buruh juga diikutkan tuntutan yang politis, pencabutan duit fungsi ABRI, pencabutan 5 paket undang-undang politik. Nah, tentulah Orde Baru melihat gerakan ini menjadi sebuah ancaman. Tidak hanya gerakannya yang radikal, tapi gerakannya juga langsung menohok pilar kekuatan Orde Baru, duit fungsi ABRI, 5 paket undang-undang politik, dan dia mulai menyadari bahwa ini gerakan tidak hanya gerakan spontan, tapi gerakan yang lebih ideologis. Beda misalnya pemogokan yang terjadi di Sumatera Utara di Medan tahun 94, ya gerakan spontan akhirnya berubah menjadi sebuah kerusuhan. Nah, gerakan ini memang dilihat sistematis, terus membesar, dan ideologis. Gerakan ini ideologis
dan juga langsung menohok kepada kekuasaan, sehingga tingkat represivitasnya itu sangat-sangat besar. Hampir setiap aksi yang menjadi sasaran untuk penangkapan adalah aktivis dari mahasiswa itu tadi, termasuk juga dari kawan-kawan buruhnya. Sehingga hampir semua aksi, tadi Wiji Tukul disampaikan dalam pemogokan di Sritek, di Solo, itu matanya buta, itu karena dipopor senjata oleh aparat. Setiap aksi, atau aksi di Tandes, Jawa Timur, yang akhirnya 3 orang, Kun Hussein Pontoh, Dita Sari, Muhammad Soleh, yang akhirnya divonis 8 tahun penjara. Nah, baik itu Indosus, di pabrik-pabrik yang lain, atau setiap peringatan May Day, itu penangkapan dan penyiksaan terhadap kawan-kawan yang ditangkap, itu pasti ada. Dan situasi, karena ini memang situasi represif, ternyata itu yang selalu kita bilang, represivitas tidak akan memundurkan semangat juang, tidak akan mematikan semangat juang dari orang-orang yang tertindas. Justru itu akan semakin menjadi pembelajaran bagi mereka untuk bagaimana siasat selanjutnya agar tidak ditangkap, agar bisa pengorganisasian bisa menjadi lebih luas dan yang lain. Nah, jadi mungkin itu beberapa poin saja, Abu, dalam beberapa hal gitu ya tentang situasi dan pengorganisasian maupun yang melatar belakangi represivitas yang dilakukan oleh Orde Baru dalam pengorganisasian pada waktu itu. Nah, sehingga dalam konteks perspektifnya hari ini, kenapa misalnya anti serikat buruh atau union busting itu masih ada, karena memang problemnya itu memang ideologis. Rejim kekuasaan yang berkuasa hari ini, di mana kepentingan modal, rejim yang mengedepankan investasi, pastilah akan berupaya selamanya untuk mengontrol, mengendalikan, dan melemahkan gerakan buruh. Sehingga kawan-kawan gerakan buruh dalam perjuangannya hari ini tidak bisa hanya terjebak hanya pada persoalan ekonomisme, tapi juga harus mulai menyadari bahwa perjuangan gerakan buruh, kalau seandainya ingin membebaskan diri dari penindasan, dia harus juga berjuang secara politik, dan dia juga harus punya perspektif ekonomi, ekonomi politik, ideologi tentang masa depan perjuangannya. Mungkin itu, Abu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Boim. Mohon maaf karena biasalah ya waktu. Ya, ya. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi, jelaskan tentang asal-usul dari otoritarisme Soeharto dan bagaimana konteksnya saat Soeharto muncul. Otoritarisme Orde Baru atau otoritarisme Soeharto menurut Bang Boim itu tidak terlepas dari konteks perang dingin ya antara dua kekuatan waktu itu, Amerika dan Soviet. Terus bagaimana Soeharto itu juga di backup oleh Amerika, di backup oleh CIA untuk menghancurkan kekuatan progresif, termasuk Soekarno, termasuk juga di dalamnya gerakan buruh progresif itu bagaimana itu dihancurkan. Yang itu dimulai dari sebuah, kalau orang bilangnya kudeta senyap gitu ya. Kudeta senyap di awal, tapi pembunuhannya tidak senyap. Pembunuhannya paling tidak 500.000 orang dibunuh. Itu versi pemerintah Soeharto. Tapi versi yang lain bilang lebih dari 2 juta orang dibunuh selama fase kurang dari 6566 gitu ya. Orang dibunuh, jutaan orang dipenjara dan segala macam. Itulah bagaimana kelahiran Soeharto, dan kemudian bagaimana Soeharto juga merawat terornya, merawat ketakutannya sehingga orang tidak berani melawan. Tapi kemudian mulai muncul beberapa 90-an mulai muncul perlawanan dari serikat buruh dengan taktik-taktik pengorganisasian yang sangat lokal, sangat kreatif, misalnya yasinan, sangat kultural juga ya, lokal dan kultural. Misalnya yasinan ini kan sangat kultural ya di masyarakat yang mayoritas Muslim. Yasinan, ulang tahun, atau di KBN Cakung itu biasa ada lagi namanya arisan. Dari aktivitas-aktivitas sosial seperti itu mulai masuk obrolan-obrolan tentang hak-hak buruh. Taktik-taktik ini yasinan ulang tahun ini juga supaya menjadi cover itu apa? Menjadi ya cover lah ya, supaya tidak mengundang perhatian dari RT RW atau dari Koramil ya, dari tentara lokal di situ. Bagaimana juga pemogokan kemudian menular dari satu pabrik ke pabrik yang lain, politisasi gerakan buruh juga mulai pelan-pelan mulai berlangsung, dari tuntutan ekonomis yang terbatas
tuntutannya pada upah, kemudian berkembang dari tuntutan-tuntutan itu tuntutan yang sensitif zaman itu ya. Habis divisi ABRI itu tuntutan yang bisa membuat orang yang menyampaikannya masuk penjara kalau nggak hilang, kalau nggak mati. Kemudian tapi Bung Boing terakhir menyimpulkan bahwa bagaimana tuntutan dan strategi pengorganisasian itu terus berkembang, bahkan di bawah represi sekalipun. Taktik-taktik pengorganisasiannya berkembang, tuntutannya berkembang, dan serikat buruhnya turut berkembang zaman itu. Terima kasih Bang Boing. Sebelum kita lanjut ke Alfian sebagai pembicara terakhir, saya mau teman-teman FBTP yang lagi mogok, boleh nggak nyalain mic-nya? FBTP yang lagi mogok, halo, kedengeran nggak? Halo, suara Abu kedengeran nggak? Al? Dengar. Dengar, FBTPI yang lagi mogok kok kayaknya macet ya, karena kameranya berhenti. Ada satu anggota FBTPI yang lagi mogok dan ikut rame-rame di Zoom ini ya. Ya, mereka Halo, nobar. halo, hidup buruh. Nanti terakhir ngomong ya. Bro, salam solidaritas. Terusin mogok. Hidup buruh. Terusin mogoknya sambil nonton diskusi. Hidup buruh. FIFA working class. Hidup buruh. Oke, hidup buruh. Lanjut dulu diskusi, baru nanti kita ngobrol-ngobrol dengan yang sedang mogok. Kok dia nggak nyambung yang ini malahan. Coba ini cepat. Al, ayo, kenapa gue yang di mute ya? Ayo teman-teman FBTP di mute dulu ya. Habis Al baru kita ini. Ayo Al. Oke. Al di unmute Al. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ya Al. 10 menit. Ya. Selamat malam teman-teman. Nama saya Alfian. Saya akan sebelum itu saya berterima kasih pada Bung Boing, Bung Jafar dan Mbak Wanti yang sudah mempresentasikan, membagi presentasinya yang sangat baik sekali. Saya belajar dari situ. Saya mencoba mempresentasikan agak spesifik soal intervensi angkatan bersenjata dalam urusan perburuhan di zaman Orde Baru, tapi sedikit lihat juga intervensi militer di masa sekarang. Share screen. Share screen Al. Bentar. Di bawah hijau. Ya, jadi ya. Oke. Sebelum militer melakukan, sebelum rezim otoriter berkuasa, Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, sebelum itu di zaman Soekarno sudah ada langkah-langkah atau upaya intervensi militer dalam urusan perburuan atau urusan hubungan industrial. Tensi atau ketegangan antara militer dan organisasi-organisasi buruh, organisasi petani soal nasionalisasi aset Belanda, lalu kemudian Panglima militer saat itu melarang organisasi buruh, serikat buruh maupun serikat tani mengambil alih lahan-lahan, dan itu makin membuat ketegangannya makin meruncing. Kemudian pada tahun 57 militer membentuk Badan Kerjasama Buruh Militer yang salah satu upayanya adalah membendung pengaruh dari serikat buruh. Kemudian pada tahun 1999 tentara atau militer mendukung pembentukan SOKSI sebagai tandingan dari SOBSI. SOSKI adalah Sentra Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia, yang nanti pada Orde Baru dia menjadi salah satu pendiri dari Golkar. Walaupun sudah ada ketegangan buruh dan militer pada masa sebelum Orba, dan pada saat itu situasi politik lebih terbuka, liberal,
serikat buruh lebih berani menuntut, berjuang, terus menuntut isu-isu yang isu-isu ekonomi maupun isu-isu publik. Bung Jafar, salah satu pembicara kita, menulis buku soal itu, soal bagaimana buruh berjuang di zaman liberal tahun 50-an. Itu bagus sekali. Maksud saya adalah walaupun ada ketegangan, tapi serikat buruh mampu berjuang, mampu tampil, yang tidak akan kita, yang hal itu tidak akan kita temukan lagi di pasca 65. Nah, ini setelah 65, sedikit latar belakang, ada kudeta militer tahun 65 yang memberikan karpet untuk Soeharto naik kekuasaan dengan militer sebagai sumber kekuatannya. Ada 6 jenderal angkatan darat dibunuh, terus ada pembunuhan massal terhadap simpatisan Partai Komunis, bahkan orang yang seperti Bung Jafar tadi bilang, bukan simpatisan juga, orang nggak tahu apa-apa kemudian dibunuh. Ada yang bilang 2 juta orang terbunuh, 1 juta orang, ada yang bilang 500.000. Tapi militer terlibat dalam pembunuhan ini. Militer menyiapkan daftar nama, memobilisasi warga sipil untuk melakukan pembunuhan, mengawal warga sipil untuk melakukan pembunuhan, dan seterusnya. Kemudian efek dari itu, yang dari Soeharto naik kekuasaan itu, adalah dia melarang, membubarkan, dan kemudian melarang organisasi-organisasi atau serikat-serikat buruh kiri maupun enggak, organisasi Islam juga, tapi dalam konteks gerakan kiri, serikat buruh, serikat tani, gerakan perempuan, itu dilarang. Pengurus organisasinya ditangkap, dibunuh, ada yang dibuang ke buruh, dan seterusnya. Dan inilah dengan pelarangan ini menjadi basis dari intervensi militer di hubungan industrial atau urusan perburuhan. Nah, saya melihat ada intervensi militer dalam urusan perburuhan ini. Pertama dari sisi serikat buruh, di mana militer atau Soeharto, rejim Soeharto melarang organisasi atau serikat buruh selain SPSI itu berdiri. Ada yang mencoba mendirikan organisasi di luar SPSI akan dituduh ekstremis, atau yang paling sering dituduh adalah komunis, dan orang yang dituduh itu akan ditangkap dan berakhir ke penjara. Kemudian SPSI dilihat oleh rejim Orde Baru bukan sebagai serikat dalam pengertian sekarang, tapi dia bagian dari, ya sebut saja, alat negara atau state apparatus, yang itu memungkinkan dia menempatkan birokrat yang belum pensiun ataupun sudah pensiun, maupun militer yang mau pensiun, militer yang sudah pensiun atau masih aktif sebagai pengurus serikat buruh. Saya lupa lagi datanya, tapi saya pernah baca ada catatan kira-kira tahun 93 itu dihitung bahwa ada 10% pengurus serikat SPSI tingkat nasional pada saat itu. Enggak kan, saat itu kan 28 provinsi ya, tapi SPSI mungkin tidak sampai 28 provinsi, tapi dan kabupaten. Ada hampir 10% pengurus SPSI tingkat kabupaten kota saat itu adalah militer aktif maupun militer pensiunan. Terus kemudian intervensi militer dalam perselisihan perburuhan, di mana militer bisa datang langsung untuk mengatasi pertentangan antara buruh dan pengusaha. Itu setelah Soeharto atau rezim Orde Baru melarang pendirian SPSI, kemudian pendirian serikat di luar SPSI, kemudian militer, Menteri Tenaga Kerja dipilih adalah Sudomo, salah satu pensiunan TNI Angkatan Laut. Kemudian dikeluarkanlah surat dari
menaker tentang perselisihan perburuan, di mana surat ini mengakui hak pengusaha atau mengakui hak dari mengakui hak dari militer, polisi maupun tentara untuk mengintervensi dalam urusan perburuan. Jadi mereka bisa terlibat dalam negosiasi bipartit, tripartit, ataupun sampai mencegah dan membubarkan pemogokan. Nah, ada banyak catatan-catatan yang menulis bahwa militer juga dengan melakukan intervensi ini, mereka dibayar oleh pengusaha pada saat itu. Jadi mereka dapat uang jatah keamanan dari keterlibatan mereka di urusan-urusan perselisihan perburuan. Kemudian kalau lihat lagi, mereka juga dimungkinkan terlibat dalam urusan perburuan karena militer pada saat itu juga sudah membangun bisnisnya di banyak sektor dan punya perusahaan besar, punya buruh dan lain-lain. Jadi mereka merasa berkepentingan menjaga apa yang disebut tadi hubungan industrial Pancasila atau hubungan industrial Pancasilais, HIP, hubungan industrial yang harmonis. Nah, ini sedikit catatan di mana intervensi militer di aksi-aksi mogok tahun 89 sampai tahun 94. Ini data saya ambil dari disertasinya Douglas Kamen. Ada banyak dia catat juga di Medan, di Tangerang, di tempat-tempat lain. Tapi ini aksi-aksi intervensi militer di Jabodetabek dan di Surabaya Raya. Tercatat ada kalau di Jakarta agak naik sedikit lalu turun. Tapi kalau intervensi di Tangerang lumayan naik walaupun tahun 94 turun. Di Bekasi naik dan kemudian turun tahun 94. Dan di Surabaya, di Sidoarjo naik 94 nggak ada datanya. Nah, intervensi ini kadang keras dan berakhir dengan cerita-cerita yang kita sudah dengar semuanya. Buruh ditahan, ditangkap, dibunuh tanpa diadili melalui pengadilan. Nah, inilah sebelumnya tadi Bung Jafar, Bung Boing menjelaskan bahwa walaupun intervensi militer kuat, tapi aksi-aksi buruh itu juga naik karena tadi metode-metode organisirnya bukan lewat serikat tapi lewat warung kopi, terus lewat paguyuban yang kayak cerita Bung Sastro di Tangerang lewat paguyuban Karya Utama dan organisir gaya-gaya lain atau cara lain yang dilakukan oleh Mbak Wanti dan kawan-kawan. Itu yang membuat aksi tinggi, kemudian intervensi militer juga tinggi. Nah, akibat atau intervensi-intervensi itu kadang keras, militer nggak tanggung-tanggung, kemudian buruh ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Beberapa kasus yang kita bisa catat adalah misalnya kasus Barsina, buruh perempuan di PT Catur, PT pembuat arloji, dibunuh. Sebelum dibunuh, dia karena memobilisasi kawan-kawannya untuk mogok, lalu dipanggil ke Kodim atau kantor paling rendah militer, paling rendah Koramil, di atas Koramil, semacam komando teritorial di atas Koramil, Kodim, dipanggil, di PHK. Nah, itu salah satu intervensi militer pada saat itu juga. Banyak PHK berlangsung di kantor-kantor Kodim, kantor Koramil, atau PHK bisa berlangsung di perusahaan atau di Snaker. Tapi yang menjadi keputusan penentunya adalah militer. Jadi mereka akan mengatakan kepada aktivis buruh, kalau kamu nggak berhenti, kalau kamu nggak PHK, atau kalau kamu nggak mundur diri, atau kalau kamu nggak mundur, berhenti memobilisir buruh-buruh untuk mogok, kau akan ditangkap, kau akan dituduh komunis, dan lain-lain. Itu yang juga dialami 3 menit lagi ya. Oke. Kemudian Rusli di Medan. Rusli ini ada hubungannya dengan Muchtar Papan. Jadi pada saat itu buruh mogok di Medan. Kemudian
tentara melarang mogok itu, menangkap, terus tentara menuduh Muchtar Pakpahan yang mendorong mogok itu, kemudian Muchtar ditahan, dianggap PKI karena mau mendirikan SBSI, serikat di luar SPSI dan lain-lain. Terus ada Wiji Tukul yang aktivis buruh, organisir di tempat-tempat kumuh, hilang, dipukul, ditangkap, kemudian hilang. Nah, ini beberapa intervensi pasca Soeharto yang sampai sekarang, yang kalau saya main di kawasan industri masih lihat sampai sekarang. Jadi walaupun kehadiran militer di urusan perburuan menurun, tapi tidak hilang sama sekali. Kayak pembentukan nota kesepahaman mulai dari 2003 sampai sekarang, itu banyak perusahaan bikin nota kesepahaman objek vital nasional dengan tentara dan polisi untuk menjaga perusahaan atau kawasan industri mereka. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa menurunkan peralatan perang. Apa yang terjadi di Bekasi misalnya, tank lapis baja turun, terus di Bekasi dan di Priok, walaupun kopral udah mau pensiun, tapi mereka berjaga-jaga di Cakung, di Marunda, di Bekasi. Nah, sekarang militer turun, tapi disebut polisi makin militeristik. Nah, polisi inilah juga yang ketika aksi di kawasan industri atau aksi di tempat-tempat publik, mereka menggunakan senjata, bom asap, bukan menurunkan kendaraan lapis baja. Terus mereka juga ada di negosiasi bipartit, misalnya di Karawang, di Bekasi, kalau perusahaannya besar gitu, itu kalau negosiasi buntu, bahwa di Disnaker tripartit itu biasanya polisi dan tentara itu hadir, sebutnya muspida atau muspika gitulah. Jadi mereka tetap ada di situ. Saya kira itu terakhir dari saya. Terima kasih. Terima kasih Alfian, sangat sistematis, sangat menarik, spesifik tentang bagaimana intervensi tentara berlangsung di zaman Orde Baru. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau meringkas sedikit dari Al. Pertama, Al menjelaskan tentang apa saja sih basis legal atau dasar hukum dari keterlibatan tentara di dalam urusan-urusan perburuan. Jadi intervensi tentara itu sendiri bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi sesuatu yang memang disponsori oleh negara, disediakan dasar hukumnya oleh negara, dan segala macam. Seringkali keterlibatan tentara dalam urusan-urusan perburuan itu berakhir keras. Penyiksaan, penangkapan, intimidasi, dan lain sebagainya. Saya pernah ketemu satu orang namanya Pak Samun. Dia dulu di Gajah Tunggal. Waktu mogok, dia dipanggil Kokramil, disetrum, dan tubuhnya dipukulin, dan luka-lukanya masih ada sampai sekarang, masih membekas. Gitu ya. Jadi memang keterlibatan atau Marsinah diculik, disiksa, diperkosa, lalu dibunuh dengan cara yang brutal. Kemudian Al memberi contoh yang paling eksplisit soal keterlibatan tentara, contoh yang paling terang benderang soal keterlibatan tentara, yaitu banyak sekali kasus PHK atau pemecatan buruh terjadi di kantor-kantor militer, bukan di kantor Disnaker atau di perusahaan. Dan terakhir Al menjelaskan bahwa hal yang perlu kita waspadai, dua hal yang perlu kita waspadai. Pertama, intervensi militer saat ini memang menurun, tapi tidak hilang sama sekali. Bentuk paling terkini dari intervensi militer itu adalah objek vital nasional, keberadaan MOU itu apa? Kesepakatan tentang beberapa kawasan industri atau perusahaan atau pabrik yang mendapatkan status objek vital nasional. Jika perusahaan atau kawasan industri itu telah mendapatkan status sebagai objek vital nasional, ketika ada pemogokan, maka tentara memiliki hak untuk terlibat. Karena pabrik atau kawasan industri itu dianggap penting. Yang kedua, hal yang paling perlu kita waspadai adalah memang intervensi militer turun dan menjadi sangat terbatas, tapi polisi menjadi sangat termiliterisasi. Kira-kira itu. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya? Tanya jawab. Ada banyak sekali ya pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, beberapa sudah dijawab oleh Bung Jafar. Tapi saya mau ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang mirip dan sama
pertama adalah bagaimana serikat buruh mengatasi ketakutan, atau bagaimana buruh pada waktu itu mengatasi rasa takutnya ketika melakukan pengorganisasian di luar SPSI, di luar serikat yang diizinkan oleh negara. Bagaimana mereka mengatasi rasa takut? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang penting untuk kita diskusikan adalah bagaimana keterlibatan kelompok-kelompok gangster atau ormas ya kalau di sini ya, pemuda Pancasila dulu yang paling terkenal ya, dalam konflik perburuhan. Ini dari APO, tapi APO kirimnya ke Abu ya. APO, seorang veteran organizer buruh dari Hong Kong, bertanya soal itu. Bagaimana keterlibatan gangster dalam konflik perburuhan? Di luar tentara, jangan-jangan ada keterlibatan gangster katanya. Ormas lah ya kalau kita mah ya, pemuda Pancasila gitu. Kemudian ada pertanyaan ketiga, ini untuk semuanya ya. Bagaimana sih pengorganisasian buruh itu bisa melampaui isu upah sampai kemudian mencapai sebuah tuntutan politik khususnya tentang difungsi itu, difungsi ABRI. Apa proses penyadarannya kayak gimana gitu, pendidikannya kayak gimana gitu. 3 pertanyaan itu ya. Kalau pertanyaannya Chonkai dari PSM Malaysia, apa sebab tentara hadir dalam negosiasi bipartit? Saya kira itu bisa dijawab khusus oleh Al ya. Yang 3 ini siapapun bisa menjawab. Saya minta mungkin dari Tewanti dulu. Tewanti, karena perempuan yang biasanya memiliki apa ya? Bukannya saya ini. Perempuan itu kan tekanannya lebih besar untuk dipaksa lebih takut lebih besar. Bagaimana buruh-buruh pada zaman Orde Baru itu mengatasi rasa takutnya untuk bisa berkumpul dan berdiskusi, bahkan mengorganisasi pemogokan. Silakan Kak Awanti dulu, Tewanti. Ya terima kasih teman-teman semuanya. Kita diskusi bersama-sama aja kali ya. Jadi mungkin semua bisa saling. Betul. Siapapun bisa menambahkan ya. Bisa saling memberi pengalaman-pengalamannya juga mungkin. Ya jadi kalau berdasarkan pengalaman sih periode 98-99 terutama ya. Ketakutan buruh itu hal yang pasti, apalagi tidak ada pasca 65, setelah 65 penghancuran gerakan rakyat terutama juga gerakan buruh itu memang dan juga keberadaan satu serikat buruh tunggal itu membuat kawan-kawan buruh itu berpikir ya mereka hanya boleh berserikat dengan satu organisasi yaitu SPSI. Kalau tidak ya seperti yang sudah maka akan akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan seperti itu tadi, PKI segala macam seperti itu gitu. Apalagi situasi saat itu juga tidak ada sama sekali buruh yang bergerak, serikat buruh, apalagi serikat buruhnya hanya ada SPSI, sehingga ketidaktahuan tentang sebenarnya yang menjadi pangkal persoalannya. Kalau keberanian itu akan muncul setelah kawan-kawan itu tahu dan setelah kawan-kawan itu paham atau ada kelompok yang memberi penyadaran. Ya jadi saya sih memang secara pribadi juga berterima kasih terhadap seluruh gerakan, terutama juga kalau untuk konteks Jawa Barat mungkin ya berdasarkan yang kita pahami gitu ya, pada gerakan mahasiswa karena memang gerakan mahasiswa inilah yang kemudian memang sangat mengintervensi sangat serius, apalagi situasi saat itu di mana gerakan mahasiswa banyak muncul sebetulnya sudah dimulai sejak kabar-kabar perjuangannya misalkan Yani Rosada Damayanti yang mulai pemogokan di Dresden melawan Orde Baru, itu bacaan-bacaan terutama ya juga memang ada dibagikan walaupun tidak selalu terbuka. Lalu yang kedua, gerakan mahasiswa ini sangat membantu karena situasi saat itu mahasiswa ini masih dianggap sebagai agen perubahan seperti itu. Jadi mereka memang mampu mengambil kepercayaan dari masyarakat, termasuk dari kaum buruh, mungkin termasuk dari petani atau semua rakyat yang memang secara sistem dia ditindas gitu. Keberadaan kawan-kawan mahasiswa inilah dengan segala macam militansinya, dengan keberaniannya memang pada periode Orde Baru ini memang mempunyai semangat yang
sangat maju karena memang itu juga ada yang memulai kan, memulai pengorganisiran segala macam. Ada kelompok-kelompok yang memulai perjuangan gitu, sehingga lebih memudahkan jalan buat mengorganisasi rakyat. Selain kawan-kawan mahasiswa, maka memang buruh-buruh ini kan yang mereka tahu seperti ini. Oh, perlindungan yang kami ini gimana soal upah, lalu bagaimana misalnya persoalan hukumnya. Sehingga kawan-kawan yang di LBH itu juga akan sangat dipercaya ketika mereka memberikan misalkan penyadaran terhadap kawan-kawan buruh gitu. Itu di satu sisi ya, di satu sisi dulu situasinya seperti itu. Jadi kawan-kawan mahasiswa yang dipercaya sebagai agen perubahan dan kebetulan juga militan karena memang saat itu tekanan dan gerakan sedang naik untuk melawan kediktatoran rezim Orde Baru seperti itu sangat membantu dalam pengorganisasian buruh. Walaupun memang kawan-kawan buruh yang takut sih pasti banyak. Tapi memang keberanian kawan-kawan ini memberikan kepercayaan, terutama juga apalagi ditambah memang ada misalnya kawan-kawan mahasiswa dari lembaga keagamaan ini juga bagusnya tuh nggak ada kontradiksi gitu. Kalau saat ini mungkin kawan-kawan yang misalnya kawan-kawan dari agama tertentu bisa jadi persoalan. Tapi dulu mungkin karena situasinya pengetahuan baru juga mulai ada dimunculkan sedikit-sedikit oleh kawan-kawan mahasiswa ini, jadi hal-hal seperti itu tidak menjadi persoalan gitu. Walaupun memang kawan-kawan ini juga lebih banyak berbicara tentang persoalan normatif dulu, soal upah waktu itu yang masih banyak, dan juga PHK yang selalu memang ada sedikit persoalan cuti haid segala macam. Kawan-kawannya bekerja keras mempelajari materi-materi itu, diberikan penyadaran kepada kawan-kawan buruh. Emang bukan hal yang mudah, dan ini juga tidak sekaligus kawan-kawan ini sadar, karena pada akhirnya memang gerakan-gerakan juga baru gerakan-gerakan yang menuntut hak. Setiap orang ketika apalagi kawan-kawan buruh sebenarnya paham kalau haknya memang sudah dilanggar, maka wajar apabila dia menuntut. Walaupun waktu itu memang undang-undang perburuhan juga kan belum ada undang-undang seperti sekarang, jadi dia masih pakai undang-undang PP 150 kalau nggak salah. Lalu Kepmen 150, lalu juga undang-undang yang membuat pada periode Soekarno masih jadi presiden. Menyadarkan memang bukan hal yang mudah, itu juga terjadi. Cuma memang kawan-kawan mahasiswa inilah kalau yang saya pahami ya, yang sangat membantu beserta dengan militansinya untuk terus melakukan penyadaran kepada kawan-kawan buruh, walaupun memang nggak semua. Jadi misalkan dari satu pabrik yang 100 orang, 1000 orang, belum tentu semuanya paham, tapi minimal ada misalkan tim pengorganisiran dulu yang dibangun. Misalkan dari 100 atau 200 buruh, maka ada 20 orang dulu deh yang dididik dengan serius, yang serius mau belajar, untuk dijadikan kemudian memang sebagai tim pelopor untuk memberi penyadaran kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin itu aja dulu beberapa sedikit pengalaman, walaupun makin setelah 98 itu penyadarannya itu memang makin berkembang, bahkan mungkin karena diuntungkan juga oleh gerakan rakyat dan oleh situasi di mana rakyat melawan saat reformasi 98, gerakan dan kawan-kawan juga makin banyak yang juga, misalnya perjuangan 98 juga kemudian menuai hasil perbanyakan basis-basis kampus, lebih banyak muncul lagi kawan-kawan buruh yang mau berorganisasi, mau ikut berjuang, lalu lebih banyak juga muncul kaum tertindas lainnya yang mau bergabung dalam perjuangan. Memang 98 ini memberikan atmosfer politik dan memberikan atmosfer pelajaran buat rakyat bahwa selama ini mereka ditindas tuh ternyata ketika ada perlawanan ya memang harus lebih luas lagi supaya mungkin kedepannya hak semua rakyat ini bukan sekedar 98 tapi juga bisa menuntut yang lain. Jadi memang kalau yang saya pahami, kawan-kawan mahasiswa yang memulai perjuangan ini dengan membentuk core group di pabrik-pabrik ini yang kemudian jadi pelopor pengorganisiran, dan juga situasi atmosfer 98 yang waktu dia terus bergerak menuntut perjuangan-perjuangan sampai akhirnya turun suatu, itu juga turut membantu kesadaran kaum buruh untuk bangun gitu loh. Kalau di Bandung, di Cimahi apalagi saat itu bahkan gerakan rakyat di Partai Rakyat Demokratik saat menjelang pemilu 99 itu berhasil membebaskan seorang buruh yang dikriminalisasi, kawan Dasimin, karena waktu itu sedang mogok pabrik kalau nggak salah. Jadi Dasimin ini di pabriknya di Cimahi itu buruh Matahari, dia mogok lalu ditangkap, dia dibebaskan oleh kawan-kawan yang waktu itu sedang aksi massa gitu loh.
ada kawan-kawan buruh, ada kawan-kawan mahasiswa, aksi massa yang tadi 100 berkembang dari titik Longwar Ciumbeluit sampai Cimahi itu dari 100-an sampai akhirnya ribuan orang itu berhasil menyeret dan membebaskan kawan Dasimin. Itu artinya kesadaran rakyat memang pasca 9 gerakan yang berhasil menunjukkan 98 itu juga turut naik gitu loh. Walaupun memang Wanti suaranya terputus-putus. Oh ya, jadi gerakan rakyat yang kemudian berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru itu juga turut memberikan kesadaran kepada rakyat untuk mau gitu membuka kesadarannya untuk berjuang, untuk mulai berorganisasi, untuk baru mulai membuat kumpulan-kumpulan seperti itu. Jadi kawan-kawan mahasiswa yang cukup militan, lalu juga atmosfer gerakan rakyat sebelum yang berhasil menumbangkan sistem Orde Baru itu juga menjadi salah satu faktor yang mampu membangunkan kesadaran kaum buruh dan rakyat. Seperti itu. Mungkin dulu gitu, silakan yang lain. Terima kasih Teh Wanti. Ya. Mungkin itu Bang Boing. Halo, siapa lupa lagi anaknya. Ya Bang Boing, bagaimana tuh pengalamannya mau organisir orang dan mengatasi rasa takut? Mengatasi rasa takut Bang Boing sendiri kan pernah diuber-uber tuh. Sejarah itu bagaimana ya? Ya, karena ini ada beberapa. Pertama, tadi Abu sempat sampaikan kita salam juang untuk kawan-kawan PT Elit di daerah Kapuk yang sedang melakukan pemogokan, dan ini pemogokan yang sudah memasuki bulan kedua. Mungkin sudah lebih 50 hari mereka melakukan pemogokan. Dan semoga solidaritas kita, dukungan kita bisa memperkuat daya tahan mereka untuk berjuang hingga hari ini dan sampai kemenangan bisa mereka raih. Nah, terkait tentang masalah, ini ada beberapa tadi, ada 3 pertanyaan disampaikan Abu, saya akan coba ringkas. Terkait tentang mengatasi rasa ketakutan, baik itu ketakutan dari kita sendiri pada waktu itu maupun dari kawan-kawan buruh pada waktu itu. Menurut saya ada beberapa hal gitu ya. Pertama, kalau di kawan-kawan buruh itu sendiri, baik kita, saya misalnya pada waktu itu, ataupun kawan-kawan buruh yang ada pada waktu itu, atau siapapun, rasa ketakutan itu pasti ada. Rasa kewaspadaan, rasa kekhawatiran, ketakutan itu ada. Gitu. Tapi yang bisa mengalahkan rasa ketakutan, satu yang manusiawi ya. Yang bisa mengalahkan rasa ketakutan di saya lah misalnya, terutama dalam hal saya punya waktu itu punya target. Bang Boing suaranya hilang. Ya, oke. Ya, kalau di kawan-kawan buruh, kalau menurut saya ada rasa ketakutan itu juga tetap ada. Tapi ada situasi yang membuat tidak ada pilihan selain dari untuk berjuang. Situasi ekonomi salah satu dasar kalau menurut saya. Karena pada waktu itu, kalau seandainya kita melihat kehidupan kawan-kawan buruh di kawasan industri pada waktu itu, sebenarnya hingga hari ini ya, tapi waktu itu sangat memprihatinkan. Kondisi kehidupan mereka di kawasan industri pemukiman, misalnya kita lihat misalnya tempat tinggal. Mereka umumnya tinggal di kos-kosan, satu petak kos-kosan yang ukuran 3x3 atau 3x2, itu selalu diisi 2 orang atau 3 orang. Ya, isi kontrakan tersebut. Apa yang ada di dalam kontrakan tersebut? Yang ada di dalam kontrakan tersebut, umumnya setiap kali kita masuk ke dalam kos-kosan mereka itu, ada karpet plastik, ada lemari plastik, sama satu bantal. Hanya itu perabotan yang mereka miliki. Nah, dari situ mencerminkan sebenarnya bagaimana kondisi ekonomi mereka dengan upah yang sangat kecil pada zaman Orde Baru tersebut. Nah, sehingga dasar membuat mereka berani, karena memang tidak ada pilihan selain dari untuk berjuang. Itu satu. Yang kedua, membuat mereka berani kalau menurut saya, karena terutama gitu ya, organizer-organizer yang ada pada waktu itu, terutama yang dari mahasiswa,
itu selalu ada bersama dengan mereka. Mereka tinggal dari satu kos-kosan buruh ke kos-kosan yang lain. Interaksi mereka, kebersamaan mereka, kepedulian mereka memunculkan satu kepercayaan satu sama lain. Dan bagaimana mereka melihat mahasiswa saja peduli, kenapa kita tidak mau berjuang gitu. Nah, di mahasiswanya yang menjadi aktivis misalnya seperti saya, rasa ketakutan, rasa waspada itu selalu, insting itu hingga hari ini selalu terbangun. Karena kita yang akan menjadi sasaran pertama gitu. Sehingga ya cuman keyakinan, dan menurut saya salah satunya memang ideologi, keyakinan terhadap cita-cita itu yang bisa memperkuat kita bisa bertahan, menghilangkan, meminimalisir lah, tidak menghilangkan, meminimalisir rasa ketakutan. Nah, yang kedua tadi bagaimana misalnya menghadapi gangster atau kalau di kita ormas. Biasanya dua pola yang dipakai dalam menghadapi buruh oleh pihak perusahaan. Pertama, ormas ini adalah orang-orang bayaran, ya. Mereka dibayar oleh perusahaan, mereka melakukan intimidasi pertama terhadap kawan-kawan buruh yang dianggap vokal itu di tempat tinggal mereka. Karena umumnya ormas-ormas ini adalah masyarakat pemuda setempat atau yang di sekitar kawasan industri atau di sekitar pemukiman. Mereka melakukan intimidasi dengan cara mendatangi, dengan cara misalnya dia mengatakan dia putra daerah, pendatang jangan coba-coba, karena umumnya kawan-kawan buruh adalah orang-orang yang ngontrak atau yang kos di sana. Intimidasi di kawasan. Kedua, intimidasi di tingkatan pabrik yang dilakukan, apalagi pada saat aksi pemogokan. Nah, mereka ini, ormas ini, karena mereka tidak punya aturan hukum apa segala macam, justru represivitas itu kadang-kadang lebih sadis gitu loh, karena mereka main pukul, main intimidasinya kasar, main ancam gitu ya, itu pola-pola. Tapi mereka selalu, mereka ini adalah ormas yang ada di sekitaran tempat kawasan industri atau pemukiman buruh yang ada, dan mereka selalu digunakan oleh perusahaan. Dan di satu sisi mereka selalu mendapatkan perlindungan dari aparat. Ormas ini selalu bersama dengan aparat sebenarnya. Mereka lebih percaya diri karena mereka juga di-backing oleh aparat. Nah, yang terakhir terkait tentang persoalan isu, bagaimana isu tentang persoalan ekonomi bisa menjadi hal-hal yang sifatnya lebih politis. Di sini kalau menurut saya, itu bukan semata-mata kesadaran dari buruh, tapi ada satu kebutuhan objektif yang dibaca oleh gerakan mahasiswa bahwa akar utama dari problem masyarakat, akar utama dari ketidakadilan adalah sebuah sistem yang dijalankan oleh kekuasaan. Nah, sistem yang dijalankan oleh kekuasaan Orde Baru pada waktu itu, kalau seandainya kita berbicara tentang pilar kekuasaannya, itu adalah duifungsi ABRI, di mana peran ABRI bisa terlibat dalam persoalan perburuhan. Tadi yang disampaikan Al, dia bisa terlibat melakukan PHK di kantor Kodim, di kantor Koramil, bisa intervensi karena fungsi sosial politiknya. Ya, jadi duifungsi ini lebih mengedepankan fungsi sosial politiknya di dalam masyarakat. Nah, sehingga kita menjelaskan kepada buruh pencabutan duifungsi ABRI dalam kerangka fungsi sosial politiknya harus dihilangkan sehingga dia tidak bisa lagi melakukan intervensi. Kedua, dalam konteks misalnya masalah 5 paket undang-undang politik, ini kita berbicara demokrasi. Ini lebih banyak memang menjadi propaganda yang dijalankan oleh kawan-kawan aktivis mahasiswa dalam kerangka membangun kesadaran. Sifatnya memang propaganda, tapi ini langsung menohok kepada kekuasaan. Ada kawan-kawan buruh mungkin banyak yang tidak paham, tapi propaganda itu terus-menerus diusung karena mereka melihat bahwa situasi objektif harus mendorong kesadaran umum terkait problem pokok dari persoalan sistem ini ditopang oleh 5 paket undang-undang politik dan duifungsi ABRI. Selebaran-selebaran menjadi alat untuk memberikan penjelasan secara massal, diskusi-diskusi menjadi metode untuk berdiskusi, berdialog, memberikan penjelasan, dan setiap kali aksi
isu tersebut selalu ditumpangkan. Ya, selain dari tuntutan-tuntutan pabrik, isu tersebut selalu ditumpangkan atau dicantumkan, sehingga itu jugalah yang membuat kenapa menurut saya Orde Baru akhirnya mengkambing hitamkan PPBI pada waktu itu atau SMIT dan PRD pada waktu itu sebagai dalang kerusuhan dan menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi terlarang karena ini organisasi yang dianggap membahayakan sistem kekuasaan dari Orde Baru itu sendiri. Mungkin itu, Abu. Makasih Bang Boing, makasih Bang Jafar. Silahkan. Di situ apa saja lah Bang Jafar. Ya. Terima kasih. Ini maaf ya Pak Arif Jati udah keluar duluan tuh. Kalau bisa Pak Arif Jati yang sebenarnya bicara ngomong karena dia lebih tahu. Tadi udah ngobrol sih sama Mas Arif. Oh, saya cuma mau ada satu sedikit aja, ada tiga tambahan aja dari Mbak Wanti sama Mas Boing. Sedikit satu aja. Sebenarnya. Dibesarin. Ini soal ketakutan gitu ya. Memang ketakutan tuh ada di mana-mana ya. Zaman dulu, zaman sekarang juga ketakutan dan bukan cuma di Indonesia, di Tiongkok juga sama gitu, di Malaysia, di India, semua di Eropa sekalipun juga ada ketakutan gitu ya, di mana-mana gitu. Nah, satu hal yang paling menarik sebenarnya kalau kita mau lihat statistik Indonesia, ini contoh statistik Indonesia, tingkat bacaan, tingkat orang melek huruf pada masa 1980 sampai tahun 2016, data yang terakhir saya belum punya ya. Kita bisa lihat perempuan sama laki-laki gitu ya, perempuan yang merah, laki-laki yang hitam di bawahnya gitu ya. Jadi tahun 80 sampai tahun 90 itu terjadi kenaikan besar dari 50% sampai 70%. Jadi sungguh ini loncatan besar gitu ya. Perempuan melek huruf dibanding yang laki-laki gitu ya. Dan itu naik terusnya, naiknya konsisten gitu ya. Jadi tingkat naik huruf sangat tinggi di kalangan buruh perempuan terutama. Dan karena tingkat bacanya tinggi, jadi banyak juga bacaan-bacaan populer saat itu. Nah, bacaan-bacaan populer ini penting. Selebaran, buku-buku pendek gitu ya, majalah-majalah itu ada banyak buat buru-buru baca. Nah, bacaan-bacaan populer ini jadi senjata buat buruh sebenarnya. Salah satunya mungkin bacaan-bacaan istilah-istilah hukum yang dibikin sederhana gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk melek hukum juga. Jadi ketakutan buruh itu dibasmi lewat melek hukum, supaya buruh tahu ada hukum yang bisa dipakai untuk membela mereka. Memang semua aturan hukum secara umum memang tidak membela buruh ya, apalagi zaman sekarang gitu. Tapi ada pasal-pasal gitu ya yang bisa kita pakai, kita bisa pergunakan, itu dipakai untuk membela buruh. Jadi buruh juga merasa bahwa oh saya ada backup gitu ya, saya nggak perlu takut, saya bisa pakai pasal ini gitu. Kalau pengusaha pakai ngomong begini, saya bisa balas ngomongannya gitu. Nah, jadi bacaan-bacaan populer, terutama bacaan-bacaan yang sederhana, yang bisa bikin buruh melek hukum. Nah, itu penting. Bagaimana kita sekarang bisa bikin bacaan-bacaan yang sederhana, bacaan-bacaan populer, yang orang bisa baca umum, nggak ngejelimet gitu ya bacaannya gitu ya. Itu penting satu, supaya ketakutan juga diminimalisir. Kedua, persoalan jaringan. Bagaimana bikin jaringan antar buruh? Pada masa itu sih memang susah ya, jadi buruh terpencar-pencar ya di Medan, di Surabaya, di Tangerang, memang sama sekali relatif tidak ada komunikasi. Tapi pada saat itu ada LBH. LBH itu sifatnya sudah nasional pada saat itu. Jadi buruh mempergunakan jaringan LBH. Jadi LBH Jakarta, LBH Medan, LBH Surabaya itu ada komunikasi. Nah, itu dipakai oleh organisasi buruh. Jadi organisasi LSM, LBH terutama, itu memfasilitasi jaringan antar buruh, antar kota. Dan selain LBH, ada juga aktivis-aktivis yang memang sering berpindah-pindah kota gitu ya. Contoh yang paling gampang itu Wiji Tukul. Dia tuh sering pindah-pindah kota, bahkan dia bilang di puisinya gitu ya, Bandung, Jakarta, Cimahi gitu ya. Itu kan tanda bahwa dia sudah kemana-mana gitu ya. Dia bilang Bandung, Jakarta, Cimahi, satu suara, satu hati gitu. Jadi ada LBH, ada aktivis yang memang pindah-pindah. Nah, itu yang membuat jaringan antar buruh. Ketiga, soal gangster atau ormas. Zaman Orba
memang sedikit ya gangster ormas. Kebanyakan memang masih militer, masih polisi. Tapi setelah tahun 97, segitu Orba mulai runtuh pelan-pelan gitu, gangster mulai naik, ormas mulai naik gitu. Dan itu mengapa ormas mulai naik, militer mulai berkurang karena memang situasi politik. Jadi naiknya gangster, naiknya ormas karena situasi politik yang goyah pada saat itu. Jadi fungsi militer berkurang, akhirnya pengusaha pakai ormas, pakai gangster, dan itu naik terus sampai saya datanya lupa ya, cari di mana tadi, saya coba cari, kelupaan. Ada datanya. Peran gangster itu naik dari 97, 98 sampai 2005 itu naik terus. Tapi setelah 2010 begitu Indonesia mulai demokratisasi mulai stabil di Indonesia ya tahun 2010 karena sudah ada pemilu 4 kali. Jumlah gangster atau orba itu ormas pada masa 2010 sampai sekarang itu menurun sebenarnya. Jadi puncaknya itu ya memang 2005 sampai 2010. Bahkan di Jakarta, di kawasan industri Jakarta itu sampai ada 3 gangster gitu ya, saling bersaing gitu. Jadi mereka sendiri juga bersaing di antara mereka untuk rebutan proyek kerja dari pengusaha gitu, istilahnya job dari pengusaha. Tapi begitu 2010 mulai berkurang. Jadi kalau kita boleh bilang memang susah ngelawan gangster satu-satu gitu ya. Tapi begitu demokratisasi mulai naik, begitu demokratisasi mulai kuat, nah peran gangster akan berkurang. Jadi justru kita harus percaya bahwa buruh harus memperkuat demokratisasi politik juga. Karena dengan demokratisasi politik buruh, gangster akan berkurang secara dramatis gitu. Nah, itu penting sebagai bagian dari menggiring supaya juga buruh nggak cuma ngomongin soal ekonomi gitu. Jadi buruh diberi kesadaran untuk pentingnya kesadaran politik gitu. Jadi buruh punya kesadaran politik, dia bisa memperkuat demokratisasi, gangster akan berkurang gitu dulu. Terima kasih. Terima kasih Bung Jafar, menarik sekali. Ya. Tidak perlu diulang karena waktunya pendek. Al, terakhir, mohon maaf ini sudah melewati jam 6. Al, Iya. Apa sebab militer ada dalam apa tadi tuh bipartit, urusan bipartit atau urusan perburuan? Kalau di zaman Soeharto jelas ya, rejimnya otoriter, militer militer menindas, melarang organisasi-organisasi rakyat, kemudian disuruh intervensi dalam urusan perburuan, ada basis hukum yang sebetulnya ilegal juga. Nah, jelas ada lebih legitimate zaman Soeharto. Sekarang militer bisa ada dalam urusan perburuan itu karena satu tadi ada kerjasama nota kesepahaman antara kawasan industri atau perusahaan dengan militer. Jadi militer atau polisi bisa dipanggil untuk hadir dalam urusan perburuan dari negosiasi sampai deadlock sampai mogok. Tapi kalau lihat di beberapa kawasan industri hanya pabrik-pabrik yang besar yang bisa dapat sertifikat objek vital nasional yang bisa sewa tentara dan polisi untuk hadir dalam urusan perburuan. Kayak misalnya beberapa tahun lalu saya pernah ikut tripartitnya antara Pindo Deli punyanya Sinarmas, pengusaha dan di Senaker, dan di situ ada tentara dan polisi, tanggung-tanggung Kapolres dan Dandimnya yang turun. Kalau perusahaan-perusahaan kecil paling bintara babinsa aja, tapi kalau perusahaan yang tinggi pimpinannya yang turun gitu. Jadi ada aspek itunya, kerjasama tentara polisi bayar perusahaan bayar tentara, jadi dan tentara juga punya romantisme untuk kayak mau menjaga hubungan industrial yang harmonis, jadi membuat mereka selalu terlibat dalam urusan perburuan. Kira-kira itu. Terima kasih Al, menarik sekali ya romantisme tentara itu. Mereka ingin kembali ke zaman dulu. Terima kasih kepada semua pembicara. Mohon maaf sekali tidak semua pertanyaan bisa dilemparkan karena waktu ini udah mulai maghrib gitu. Saya mohon maaf sekali, kita harus berakhir di sini. Terima kasih kepada Tewanti, kepada Bang Boing untuk terus konsisten sejak zaman Orde Baru sampai sekarang.
menjadi teladan buat kita semua, konsistensinya, keberaniannya, militansinya menjadi teladan buat Abu secara pribadi dan saya yakin juga menjadi teladan buat banyak buruh di luar sana. Terima kasih buat Bang Jafar yang terus mempelajari gerakan buruh dan membaginya bersama kami dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, bahasa yang asik, ada cerita manusia di dalamnya. Terima kasih, membuat kita lebih paham sejarah dengan baik, membuat kita bisa memaknai perjuangan-perjuangan di masa lalu dengan lebih baik. Terima kasih Pagi Al, seorang peneliti muda yang terus juga konsisten bertahun lumayan lama mempelajari gerakan buruh dan berhasil membawa hal-hal baru, cara lihat baru, cara pandang baru tentang gerakan buruh. Terima kasih kepada semua pembicara. Sebelum kita keluar, tolong nyalakan kameranya semuanya. Dan Abu minta PT LE untuk kembali ngomong sesuatu. PT LE yang sedang mogok. Ayo. PT Elit Permai. PT Elit Permai yang sedang mogok. Halo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Halo. Hidup buruh. Tetap semangat, tetap semangat ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Nanti Abu main ke sana ya. Oke, ditunggu. Iya, terima kasih. Solidaritas. Ya, terima kasih Abu, sehat selalu ya. Iya. Abu, kasih mereka bicara sedikit tentang pemogokan mereka. Iya, silakan. Silakan, salah satunya teman-teman PT Elit yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Oke, terima kasih pada kawan-kawan sekalian. Terima kasih juga. Dari FBTPI, SBAI, PT Elit Permai yang sampai pada saat ini telah melakukan mogok kerja selama 41 hari. Mogok kerja ini tentu saja berawal dari bagaimana perusahaan kemudian merumahkan 41 kawan-kawan buruh PT Elit Permai dengan dalil, dengan alasan akibat adanya pandemi COVID-19 atau Corona. Ya. Tentu saja di tengah situasi pandemi pada saat ini, Corona selalu menjadi alasan bagi pengusaha untuk mem-PHK, mengurangi upah bagi kawan-kawan buruh. Akibat dari merumahkan 41 kawan-kawan buruh PT Elit Permai, kemudian disusul dengan mogok kerja kawan-kawan yang masih bekerja di dalam, yaitu sebanyak 35 orang. Akhirnya peserta mogok pada saat ini diikuti oleh 75 peserta mogok. Kami berharap kepada kawan-kawan sekalian dapat memberikan solidaritas nasional ataupun solidaritas internasional kepada kami yang tengah berjuang untuk memberikan tekanan, memberikan desakan kepada PT Elit Permai untuk segera dapat memenuhi tuntutan kami. Yang pertama adalah pekerjakan kembali sebanyak 75 orang. Yang kedua adalah bayarkan rapelan upah lembur, bayarkan rapelan upah kurang bayar, karena ini mengandung unsur pidana bagi pengusaha yang membayarkan upah di bawah ketentuan undang-undang. Kemudian hentikan upaya pemberangusan serikat atau union busting yang banyak dilakukan oleh pengusaha. Hidup buruh, hidup rakyat. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih semuanya. Puisi Wiji Tukul, hanya ada satu kata, lawan. Hidup buruh. Terima kasih untuk semua yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada semua pembicara yang telah menyempatkan waktunya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Terima kasih yang banyak dari Abu dan MRC. Terima kasih banyak. Itu bukan warna kuning, Mas. Oke, bagaimana nih? Sudah? Nina, would you like to say something? I will translate, not simultaneously. Just a reminder, we will have our second round tomorrow, talking about the post-authoritarian about the Indonesian labor movement. The time will be at 2 p.m. 2 p.m. Jakarta time, and will be 3 p.m. Hong Kong time. Maybe Abu can recap in bahasa. Oke. Nina hanya mengingatkan besok ada diskusi lagi tentang gerakan buruh pasca otoritarianisme. Jika hari ini kita ngomongin tentang buruh, gerakan buruh di zaman otoriter, besok kita ngomongin di pasca otoritarian. Silahkan datang lagi, bawa kawan-kawan yang lain, kabarkan tentang diskusi besok. Mudah-mudahan membawa banyak pengetahuan baru, pengalaman baru, dan bermanfaat untuk kita semua. Besok jam 2 ya, linknya ada di Zoom. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup buruh, solidaritas internasional. Nanti kita obrolkan lagi ya. Salam solidaritas. Kita obrol lebih detail. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh.